Kita hidup di zaman ketika orang lebih sibuk menceritakan hidupnya daripada benar-benar memahaminya. Setiap peristiwa kecil dijadikan kisah, setiap emosi dijadikan konten. Tapi semakin banyak yang diceritakan, semakin sedikit yang sungguh dimengerti. Kita berusaha terlihat utuh di mata dunia, padahal di dalam diri kita seringkali masih berantakan. Kenyataannya, manusia memang pandai merangkai narasi untuk memberi makna pada hidupnya. Namun, di balik itu, banyak yang tidak sadar bahwa narasi tersebut seringkali hanya cara halus untuk menenangkan rasa tidak pasti, bukan hasil dari pemahaman sejati. Kita membangun cerita agar dunia percaya bahwa hidup kita masuk akal, bahkan ketika kita sendiri belum yakin arah yang sedang kita tempuh. Stoikisme mengingatkan bahwa kehidupan bukan panggung, tapi latihan kesadaran. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan, lepaskan sisanya. Lihat diri tanpa topeng pembenaran, dan izinkan keheningan menjadi cermin yang jujur. Karena di balik diam, ada ruang untuk mengenali diri yang sebenarnya. Bukan versi yang kita jual pada dunia. Maka berhentilah terus bercerita hanya agar didengar. Mulailah memahami agar hidupmu memiliki kedalaman. Di sana, ketenangan dan kebijaksanaan mulai tumbuh, pelan tapi nyata. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Kendalikan. Apa yang bisa dikendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa. Ada satu hal yang sering kita lupakan dalam kelelahan hidup sehari-hari. Bahwa sebagian besar dari apa yang kita pikir bisa kita kendalikan, sebenarnya tidak pernah berada di bawah kuasa kita. Kita terus berjuang untuk memegang kendali atas opini orang lain, hasil kerja, bahkan waktu dan nasib. Tapi seiring waktu, realitas selalu mengingatkan dengan cara yang tidak lembut. Hidup ini berjalan tanpa izin kita. Mari lihat lebih dalam. Dalam ajaran Stoikisme, hidup dipisahkan menjadi dua ranah. Hal yang bisa kita kendalikan, dan hal yang tidak bisa. Kedengarannya sederhana, tapi penerapannya jauh dari mudah. Karena ego kita selalu ingin terlibat dalam segalanya, mengatur, memprediksi, memastikan. Padahal, semakin kita berusaha mengatur hal-hal di luar jangkauan, semakin kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Ambil contoh sederhana. Seseorang yang terobsesi dengan pandangan orang lain tentang dirinya. Ia mengedit setiap ucapan, menyesuaikan sikap, meniru selera, hanya agar diterima. Dalam jangka pendek mungkin berhasil, tapi perlahan, harga yang dibayar mahal. Kehilangan ketenangan batin. Sebab pengendalian yang salah arah tak pernah memberi rasa aman. Hanya kecemasan baru setiap kali dunia tak bereaksi sesuai harapan. Dalam konteks psikologis, kebutuhan untuk mengontrol sering muncul dari rasa takut. Takut gagal, takut kehilangan, atau takut dianggap lemah. Sistem bertahan hidup di otak kita terpicu setiap kali menghadapi hal yang tak pasti. Jadi kita menipu diri dengan keyakinan bahwa semua bisa diatur asal cukup keras berusaha. Tapi disitulah jebakannya. Semakin besar ilusi kontrol, semakin dalam rasa frustrasi ketika realitas menolak tunduk. Kamu mungkin pernah merasakannya. Ketika rencana sudah dibuat sempurna, tapi sesuatu tetap berjalan di luar prediksi. Rasanya seperti dunia sedang melawanmu. Padahal, bukan dunia yang berubah, hanya ekspektasimu yang menolak menyesuaikan diri. Dalam titik itulah, filosofi Stoik memberi alternatif. Kendalikan yang bisa, lepaskan yang tidak. Bukan karena menyerah, tapi karena memilih fokus yang lebih bijak. Epictetus pernah menulis, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tapi penilaian mereka tentang peristiwa itu. Ini bukan sekadar kalimat klasik, tapi penunjuk arah dalam dunia modern yang penuh distraksi. Kamu tak bisa mengendalikan siapa yang menghargai karyamu, tapi kamu bisa mengendalikan kualitas kerja dan integritasmu. Kamu tak bisa mengatur apakah orang akan tetap mencintaimu,
tapi kamu bisa memilih tetap mencintai dengan cara yang tidak melukai dirimu sendiri. Ketika seseorang mulai membedakan mana ranah kendali dirinya dan mana bukan, hidupnya mulai tenang. Tapi bukan tenang karena semua sempurna. Tenang karena tak lagi menuntut yang mustahil. Ada data menarik dari penelitian psikologi modern. Individu yang mampu membedakan antara hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak, cenderung memiliki tingkat stres 30–40% lebih rendah. Mereka tidak menghabiskan energi pada hal yang tak bisa diubah. Ini bukan sihir. Hanya hasil dari pemetaan mental yang lebih realistis. Tapi mari jujur, melepaskan tidak selalu terasa damai di awal. Kadang terasa seperti kehilangan arah. Seperti seseorang yang biasa memegang tali kendali kuda, lalu tiba-tiba diminta melepaskannya dan percaya bahwa langkah kuda akan menemukan jalannya sendiri. Ada ketakutan di sana, takut kehilangan arah, takut tanpa peran. Tapi mungkin justru di situ letak kebebasan yang selama ini kamu cari. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan bukan berarti mengabaikan tanggung jawab. Justru sebaliknya, ini menuntut disiplin tinggi. Karena artinya kamu harus sadar setiap saat di mana energimu harus diletakkan. Di dunia kerja, misalnya, kamu bisa mengendalikan seberapa baik kamu menyiapkan presentasi, tapi kamu tidak bisa memaksa atasan menyetujuinya. Kamu bisa mengendalikan kualitas proses, tapi bukan hasil akhirnya. Perbedaan kecil ini, kalau benar-benar dipahami, mengubah seluruh cara pandang terhadap kegagalan. Di sisi lain, ada bahaya halus yang sering muncul. Ketika kita salah paham terhadap konsep melepaskan, kita justru jadi pasif. Ini juga tidak stoik. Melepaskan bukan berarti berhenti berusaha. Melepaskan adalah berhenti memaksakan hasil, bukan berhenti bergerak. Seorang stoik tetap bertindak, tapi dengan kesadaran bahwa hasilnya bukan miliknya sepenuhnya. Tindakan dan penerimaan berjalan bersama. Kamu mungkin pernah melihat orang yang tampak tenang, bahkan ketika hidupnya tampak berantakan dari luar. Mereka bukan tidak peduli, tapi mereka tahu garis batas antara usaha dan takdir. Mereka tidak menunggu keadaan membaik untuk tenang. Mereka justru menemukan ketenangan agar keadaan bisa mereka hadapi dengan jernih. Dan menariknya, ketenangan semacam itu sering membuat keputusan mereka lebih akurat, lebih efisien, lebih matang. Seperti air yang tenang bisa memantulkan wajah dengan jelas, pikiran yang tenang bisa memantulkan realitas apa adanya. Namun tentu, teori selalu lebih mudah daripada praktik. Untuk mulai menjalani dikotomi kendali ini, kita perlu melatih diri dalam observasi. Apakah reaksi saya terhadap hal ini berguna? Apakah saya sedang mencoba mengubah sesuatu yang di luar jangkauan saya? Misalnya, ketika seseorang memperlakukanmu dengan cara yang tidak adil, kamu tidak bisa memaksa orang itu berubah. Tapi kamu bisa memilih apakah kamu akan membalas, diam, atau melanjutkan hidup tanpa beban. Itu pilihanmu. Disitulah kendalimu. Ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran seperti ini, perlahan ia tidak lagi mudah goyah. Ia tetap bekerja keras, tapi tanpa ketegangan berlebihan. Ia bisa mencintai tanpa ketergantungan, bermimpi tanpa keputusasaan, berjuang tanpa merasa harus menguasai segalanya. Ia tetap berambisi, tapi bukan untuk menaklukkan dunia, melainkan menaklukkan dirinya sendiri. Namun mari reflektif sejenak. Mengapa kita begitu sulit menerima bahwa sebagian besar hidup tak bisa kita kendalikan? Mungkin karena kita takut menghadapi ketidakpastian yang kosong, ruang hening di mana kita harus berdamai dengan diri sendiri. Tapi mungkin justru di ruang itu, kita menemukan makna. Saat tak ada lagi yang bisa diatur, satu-satunya yang tersisa adalah kejujuran tentang siapa kita sebenarnya, tanpa pencitraan, tanpa topeng pengendali. Dan dari kejujuran itulah lahir kebebasan sejati. Bukan kebebasan dari dunia luar, tapi dari kekacauan dalam diri sendiri. Karena ketika kita tahu batas kendali kita berhenti bereaksi secara otomatis dan mulai merespons dengan kesadaran.
Kita berhenti jadi korban keadaan dan mulai jadi pengamat yang bijak atas alur hidup kita sendiri. Mungkin itu inti dari pesan Stoik, bahwa kendali sejati bukan tentang menundukkan dunia, tapi menata batin agar tetap utuh di tengah dunia yang selalu berubah. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, kehilangan bukan lagi ancaman, kegagalan bukan lagi musuh, dan ketidakpastian bukan lagi ketakutan, melainkan bagian dari hidup yang kamu pahami, bukan sekadar ceritakan. Poin 2. Latih diri dalam kesadaran. Kamu mungkin pernah merasa hidup seperti mesin yang berjalan tanpa henti. Bangun, bekerja, berinteraksi, tidur, lalu mengulanginya lagi. Hari demi hari terasa padat, tapi entah mengapa tetap kosong. Bukan karena tidak ada aktivitas, tapi karena tidak ada kesadaran di dalamnya. Seperti tubuhmu ada, tapi jiwamu tertinggal di belakang. Manusia modern sering terjebak dalam autopilot. Hidup berdasarkan kebiasaan, rutinitas, dan reaksi spontan tanpa pernah berhenti untuk bertanya, "Kenapa aku melakukan ini?" Dalam Stoikisme, kesadaran bukan sekadar tahu apa yang sedang terjadi, tapi sadar atas setiap pikiran, emosi, dan reaksi yang muncul dalam dirimu. Ia adalah kemampuan untuk menghadirkan diri sepenuhnya dalam hidup, bukan sekadar hadir secara fisik. Namun mengapa banyak orang justru merasa lebih aman hidup tanpa kesadaran mendalam? Karena sadar berarti menanggung beban realitas. Saat kamu benar-benar sadar, kamu akan mulai melihat betapa sering kamu hidup dalam pola yang bukan milikmu. Keinginan yang dibentuk oleh lingkungan, rasa takut yang diwarisi masa lalu, dan keputusan yang didorong oleh ekspektasi orang lain. Kesadaran membuka kebenaran yang seringkali tidak nyaman, bahwa banyak yang kita kejar sebenarnya bukan kebutuhan, melainkan pelarian. Menurut riset neuropsikologi, lebih dari 47% waktu manusia dihabiskan dalam keadaan mind wandering. Pikirannya tidak berada di tempat tubuhnya berada. Saat tubuhmu bekerja, pikiranmu berkelana ke masa lalu atau masa depan. Akibatnya, manusia hidup di antara dua waktu yang tidak nyata. Rasa bersalah tentang yang sudah berlalu dan kecemasan tentang yang belum datang. Tak heran jika banyak yang kehilangan makna, bahkan ketika hidupnya terlihat baik-baik saja. Namun di sisi lain, kesadaran menuntut keberanian yang tidak dimiliki banyak orang. Karena sadar berarti melihat sisi gelap diri sendiri, iri yang disembunyikan, dendam yang tak terselesaikan, ambisi yang terselip rasa takut. Dan ketika bayangan itu muncul ke permukaan, otakmu bereaksi seolah menghadapi ancaman nyata. Sistem limbik, bagian otak yang bertugas melindungi kita dari bahaya, akan menyalakan alarm. Tubuh merasa tegang, hati terasa gelisah. Di titik inilah banyak orang memilih mundur, kembali pada autopilot, pada kebisingan dunia luar. Karena diam dan sadar terasa terlalu menakutkan. Tapi bukankah keheningan justru tempat di mana kita menemukan diri yang paling jujur? Banyak yang takut hening karena di sanalah semua yang tak terselesaikan muncul. Namun, di sanalah juga letak kebebasan. Saat kamu berani menatap dirimu tanpa filter, tanpa topeng. Stoikisme mengajarkan bahwa latihan kesadaran bukan sekadar duduk dan bermeditasi, tapi belajar memperhatikan setiap reaksi diri terhadap dunia. Saat seseorang memancing emosimu, kesadaran bertanya, apakah ini pantas saya tanggapi? Saat kamu tergoda membandingkan hidupmu dengan orang lain, kesadaran berbisik, apa saya sedang melihat kenyataan atau ilusi? Kesadaran adalah bentuk latihan mental yang sama, pentingnya dengan latihan fisik. Ia melatih daya tahan pikiran menghadapi realitas tanpa terjebak dalam emosi sesaat. Dan menariknya, penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa latihan kesadaran selama 8 minggu dapat menurunkan aktivitas di amigdala, bagian otak yang memicu stres dan ketakutan, hingga 20%. Artinya, dengan sadar, kita tidak hanya menjadi lebih tenang secara spiritual, tapi juga secara biologis. Namun, mari jujur, sadar penuh itu tidak mudah. Ketika kamu mulai memperhatikan hidupmu dengan jernih,
Kamu mungkin merasa seperti sedang berdiri di tengah panggung yang terang, sementara semua keburukanmu disorot lampu. Kamu melihat kebohongan kecil yang dulu kamu abaikan, ketidakpuasan yang kamu tutupi, ambisi yang ternyata lahir dari rasa takut bukan cinta. Tapi di sanalah awal perubahan sejati dimulai. Kesadaran bukan tentang menjadi sempurna. Ia tentang keberanian untuk mengakui ketidaksempurnaanmu tanpa lari darinya. Saat kamu sadar, kamu bisa menata ulang langkahmu dengan tenang. Bukan karena kamu yakin segalanya akan mudah, tapi karena kamu tahu arahmu. Orang yang sadar tidak lagi berusaha menjadi orang lain. Ia mulai menjadi dirinya sendiri. Pelan, tapi pasti. Namun ada paradoks menarik di sini. Semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin tajam pula kepekaannya terhadap dunia. Ia bisa merasakan kebohongan, kepura-puraan, ketidakadilan yang dulu tak terlihat. Dan itu menyakitkan. Tapi bukan berarti kesadaran membuat hidup lebih menderita. Justru dari rasa sakit itulah tumbuh empati. Kamu belajar memahami bahwa semua orang sedang berjuang di medan yang sama, melawan ketidaksadaran mereka sendiri. Kesadaran mengubah kemarahan menjadi pengertian dan penghakiman menjadi belas kasih. Tapi, bagaimana melatihnya dalam kehidupan sehari-hari? Tidak perlu rumit. Kesadaran dimulai dari hal sederhana. Berhenti sejenak sebelum bereaksi. Mengamati pikiran tanpa langsung mempercayainya. Menyadari napas saat emosi naik. Menyadari tubuh saat pikiran melayang. Dan perlahan, kamu akan merasakan perbedaan. Hidup tidak lagi terasa menabrak waktu, tapi mengalir dalam irama yang alami. Kamu tidak perlu menjadi zen sepanjang waktu. Cukup sadar ketika sedang tidak sadar. Karena bahkan momen menyadari ketidaksadaran pun adalah bentuk kesadaran itu sendiri. Kesadaran juga mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu tidak bisa diulang dan masa depan tidak bisa dipaksakan. Yang bisa kamu kelola hanyalah saat ini. Detik ini, napas ini, pilihan ini. Tapi dari kumpulan detik yang dijalani dengan sadar, terbentuk arah hidup yang kokoh. Itulah perbedaan antara orang yang hidup dengan kesadaran dan yang hidup karena kebiasaan. Namun, perlu diingat, kesadaran tanpa arah bisa berubah menjadi stagnasi. Maka setelah sadar, kamu harus tahu kemana langkahmu mengarah. Kesadaran bukan untuk berdiam, tapi untuk bertindak dengan kebijaksanaan. Ia bukan pelarian dari dunia, tapi jembatan untuk hidup lebih jernih di dalamnya. Jika kamu ingin tahu apakah dirimu sudah kehilangan kesadaran batin, perhatikan tanda-tandanya. Rasa lelah yang tak bisa dijelaskan, kehilangan makna dari hal-hal yang dulu penting, atau ketidakmampuan menikmati momen sederhana tanpa distraksi. Itu tanda bahwa dirimu terlalu lama hidup di luar dirimu sendiri. Tapi jangan takut, setiap kesadaran selalu dimulai dari momen pengakuan kecil seperti itu. Dari aku tidak hadir, menjadi aku ingin hadir. Kesadaran adalah perjalanan panjang, bukan pencapaian cepat. Ia menuntut disiplin, keberanian, dan kejujuran. Tapi begitu kamu mulai melangkah di jalan ini, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh kesuksesan eksternal, keutuhan. Sebuah rasa bahwa kamu tidak lagi terpisah dari hidupmu sendiri. Jadi mungkin, berhentilah menceritakan hidupmu seolah-olah kamu hanya penonton dari cerita itu. Hiduplah dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah bab yang sedang kamu tulis. Dan setiap kali kamu benar-benar hadir, kamu sedang menulis kisah dengan tinta yang lebih jujur. Karena pada akhirnya, manusia yang sadar tidak membutuhkan banyak kata untuk menjelaskan siapa dirinya. Ia cukup hidup, dan kehadirannya sudah berbicara. Poin 3. Jangan biarkan pendapat orang lain mengendalikan atau memengaruhi dirimu. Kamu tahu rasanya ketika diam-diam mulai membentuk keputusan bukan dari keyakinan, tapi dari bayangan tentang apa yang orang lain akan pikirkan. Saat kamu mulai memodifikasi ucapan, sikap, bahkan mimpi, agar sesuai dengan selera umum, di permukaannya terlihat bijak, menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi pelan-pelan kamu kehilangan suara yang seharusnya menjadi milikmu sendiri.
Manusia punya kebutuhan dasar untuk diterima. Itu naluri purba. Di masa lalu, ditolak kelompok bisa berarti ancaman nyata bagi kelangsungan hidup. Maka otak kita terbentuk untuk mencari penerimaan, bahkan ketika tidak lagi hidup di gua atau berburu di hutan. Tapi sekarang, rasa takut ditolak tidak lagi soal bertahan hidup, melainkan soal citra, pengakuan, dan rasa aman emosional. Ironisnya, banyak yang rela menyesuaikan diri hanya demi disukai, meski akhirnya kehilangan arah batin. Coba perhatikan, berapa banyak keputusan besar yang sebenarnya kita ambil karena ingin terlihat benar di mata orang lain? Pilihan karier, pasangan, gaya hidup, bahkan opini publik yang kita dukung seringkali bukan hasil dari kesadaran murni, tapi tekanan sosial yang dibungkus dengan kalimat "ini pilihan saya". Padahal jika ditelusuri, itu hasil dari sistem yang mengajarkan bahwa nilai diri diukur dari tepuk tangan orang lain. Dalam riset psikologi sosial, fenomena ini disebut conformity bias, kecenderungan untuk menyesuaikan pendapat dengan mayoritas meskipun dalam hati kita tahu itu keliru. Sebuah eksperimen klasik menunjukkan 75% orang mengubah jawabannya terhadap pertanyaan sederhana hanya karena semua orang di sekitarnya menjawab salah. Bayangkan, manusia rela memutar logikanya agar tidak tampak aneh. Bukan karena bodoh, tapi karena otak memandang penolakan sosial sebagai ancaman yang menyakitkan. Dan begitulah hidup berjalan. Kita tersenyum padahal ingin menolak. Kita diam padahal ingin bicara. Kita setuju padahal hati menolak. Semua demi satu hal, diterima. Tapi dalam diam, ada suara kecil yang mulai berbisik, "Aku lelah pura-pura jadi orang lain." Namun mari kita bersikap adil. Tidak semua bentuk penyesuaian itu buruk. Dalam konteks sosial, kemampuan membaca situasi dan menghormati perasaan orang lain justru tanda kedewasaan. Tapi garis batasnya tipis. Antara beradaptasi dan kehilangan jati diri, sering hanya dipisahkan oleh satu hal: kesadaran akan niat. Ketika kamu melakukan sesuatu untuk menghormati, kamu tetap berakar pada nilai diri. Tapi ketika kamu melakukannya untuk diterima, kamu menyerahkan kendali atas dirimu. Perbedaannya halus, tapi dampaknya besar. Coba bayangkan seseorang yang setiap langkahnya dikalkulasi oleh opini publik. Ia mungkin terlihat sukses di mata banyak orang, punya reputasi, banyak pengikut, tampak benar. Tapi di malam hari, ketika lampu padam dan sorak-sorai berhenti, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan pengakuan. Sebab pengakuan tidak pernah benar-benar mengenyangkan. Ia seperti minum air laut, semakin diminum, semakin haus. Kamu mungkin pernah merasakannya saat memposting sesuatu di media sosial, tanpa sadar kamu menunggu tanda suka. Saat tidak banyak yang merespons, muncul keraguan. Apakah saya tidak cukup baik? Padahal sebelumnya, kamu percaya penuh pada makna dari yang kamu bagikan. Inilah bentuk pengendalian halus yang sering tak kita sadari. Opini orang lain membentuk rasa berharga diri kita, bukan nilai itu sendiri. Stoikisme mengajarkan, jangan biarkan suara luar lebih keras dari suara batinmu. Mereka bisa memberi pendapat, tapi kendali atas makna hidupmu tetap milikmu. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin damai, jangan tergantung pada hal-hal di luar kendalimu, dan pendapat orang lain termasuk di dalamnya. Namun, berhenti peduli pada penilaian orang lain bukan berarti hidup tanpa empati. Itu bukan bentuk keras kepala, melainkan bentuk kejernihan. Menyadari mana yang harus kamu dengarkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan." Mari lihat secara realistis. Kadang pendapat orang lain memang membawa manfaat. Ada kritik yang membuka jalan perbaikan, ada nasihat yang menuntun keluar dari kesalahan. Tapi ada juga yang menjerat, yang membuat kamu merasa harus terus membuktikan sesuatu agar diterima. Disinilah kesadaranmu diuji. Apakah pendapat itu selaras dengan nilai yang kamu pegang, atau justru membuatmu menjauh dari dirimu sendiri? Salah satu latihan sederhana yang bisa kamu coba,
Setiap kali menerima kritik atau komentar, tanyakan pada dirimu, apakah ini membuatku tumbuh atau hanya membuatku takut kehilangan penerimaan? Jika jawabannya yang kedua, lepaskan. Namun, seringkali ketakutan itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Rasa tidak aman yang tertanam sejak lama membuat kita memerlukan validasi eksternal sebagai bukti bahwa kita cukup. Dan ini yang membuat pendapat orang lain begitu kuat pengaruhnya. Ia bukan hanya suara, tapi cermin yang kita gunakan untuk melihat diri sendiri. Padahal, cermin itu bisa memantulkan citra yang salah. Kadang kita mengira sedang berpikir independen, padahal hanya mengulang suara lingkungan yang sudah melekat di kepala. Kita lupa bertanya, apakah ini benar-benar keyakinanku atau hanya kebiasaan berpikir kolektif yang kuwarisi tanpa sadar? Seseorang yang berani berpikir sendiri bukan berarti menolak semua opini luar, tapi tahu kapan harus menutup pintu sementara untuk mendengarkan suaranya sendiri. Orang seperti ini mungkin tampak asing di mata banyak orang, tapi justru itulah tanda ia mulai menemukan kebebasan sejati. Ia mungkin kehilangan tempat di hati banyak orang, tapi ia menemukan tempat di dalam dirinya sendiri, dan tempat itu jauh lebih damai. Namun kebebasan seperti itu tidak datang tanpa harga. Orang yang memilih jujur pada dirinya seringkali diasingkan. Ia dianggap sombong, keras kepala, tidak tahu menyesuaikan diri. Tapi jika kamu perhatikan, mereka yang paling damai dalam diam biasanya adalah mereka yang tidak lagi terikat pada kebutuhan untuk selalu dimengerti. Mereka menerima bahwa tidak semua orang akan setuju, dan itu bukan masalah. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang menilaimu, tapi kamu bisa mengontrol seberapa dalam penilaian itu memengaruhimu. Ketika kamu melepaskan kebutuhan untuk selalu diterima, kamu mulai menyadari bahwa ketenangan batin bukan hasil dari reputasi, tapi hasil dari integritas, keselarasan antara pikiran, perkataan, dan tindakan. Tentu saja, ini bukan proses instan. Kadang kamu akan kembali goyah, merasa ingin disukai lagi, ingin diterima lagi. Tidak apa-apa, kesadaran bukan berarti tak pernah tergoda, tapi mampu menyadari ketika godaan itu datang dan memilih untuk tidak menuruti setiap dorongan. Hidup yang dijalani untuk mendapatkan tepuk tangan tidak akan pernah tenang. Karena setiap tepuk tangan bisa berhenti kapan saja. Tapi hidup yang dijalani dengan kesetiaan pada nilai diri akan tetap berdiri bahkan ketika dunia membisu. Jadi mungkin, berhentilah menilai dirimu berdasarkan seberapa banyak orang setuju. Dunia tidak butuh tiruan dari banyak orang. Dunia butuh satu versi dirimu yang benar-benar hidup. Kamu tidak perlu meyakinkan semua orang. Cukup yakinkan dirimu bahwa kamu hidup sesuai dengan kebenaran yang kamu pahami. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah hidup yang disukai banyak orang, tapi hidup yang kamu pahami sepenuhnya, dengan kesadaran, dengan integritas, dan dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh validasi siapapun. Poin keempat, memento mori. Ingatlah bahwa kita akan mati. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika besok adalah hari terakhirmu? Bukan dalam nada pesimis, tapi sebagai latihan untuk mengukur. Apakah hidupmu sudah benar-benar kamu jalani dengan sadar? Atau hanya kamu jalani karena terbiasa? Kita sering berlari begitu cepat mengejar sesuatu. Karier, pengakuan, keamanan. Hingga lupa bahwa garis akhir tidak pernah menjauh. Hanya menunggu dalam diam. Di dunia yang sibuk seperti sekarang, mengingat kematian dianggap tidak produktif, bahkan tabu. Tapi justru disitulah letak kebodohan modern. Manusia menciptakan segala bentuk distraksi agar tak perlu menatap kefanaan, padahal kefanaanlah yang mengajarkan makna. Dalam stoikisme, memento mori bukan ajakan untuk menyerah, tapi peringatan agar hidup lebih utuh. Para filsuf Romawi dulu bahkan menempatkan simbol tengkorak di ruang kerja mereka, bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk menjaga agar ambisi tidak melampaui kesadaran. Sebab begitu manusia lupa bahwa waktunya terbatas, ia mulai hidup seolah akan hidup selamanya, menunda, menimbun, dan menyesal. Psikologi modern pun mengakui hal yang sama. Dalam Terror Management Theory, manusia sebenarnya menghindari kesadaran akan kematian karena takut kehilangan kendali.
maka mereka membangun keabadian simbolik, jabatan, warisan, popularitas. Padahal semua itu hanya upaya melawan ketakutan yang tak bisa dimenangkan. Data dari American Psychological Association menunjukkan 67% orang mengaku takut mati bukan karena nyeri fisik, tapi karena merasa belum benar-benar hidup. Itu ironi terbesar kita. Takut mati karena belum sempat hidup. Namun ada hal menarik. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa waktunya terbatas, perspektifnya berubah. Ia berhenti mengejar kesempurnaan semu dan mulai mencari kedalaman. Ia menjadi lebih sabar, lebih manusiawi. Dalam penelitian di Harvard tahun 2019 terhadap pasien terminal, ditemukan bahwa 78% responden merasa lebih damai setelah menerima kenyataan bahwa hidup mereka hampir berakhir. Mereka berhenti bertanya, "Berapa lama lagi saya punya waktu?" Dan mulai bertanya, "Apa yang bisa saya berikan selama saya masih di sini?" Kamu mungkin berpikir, "Saya masih muda, masih jauh dari itu." Tapi usia bukan penjamin waktu dan kesadaran bukan soal umur. Banyak yang menua tanpa pernah hidup, tapi ada juga yang hidup singkat dengan kesadaran yang membuat setiap harinya penuh makna. Hidup panjang tidak sama dengan hidup baik. Ketika kamu mulai menerima bahwa setiap napas bisa jadi yang terakhir, kamu akan berhenti membuang waktu untuk hal-hal remeh. Pertengkaran kecil, ambisi kosong, pembuktian di mata orang lain. Kamu mulai memperlambat langkah, bukan karena menyerah, tapi karena ingin benar-benar hadir. Kamu mulai melihat bahwa waktu adalah kemewahan terbesar yang tak bisa dibeli, bahkan oleh mereka yang memiliki segalanya. Dan mungkin disitulah letak kebijaksanaan sejati. Memahami bahwa kematian bukan musuh, melainkan pengingat agar hidupmu tidak sia-sia. Bukankah aneh, manusia takut akan sesuatu yang pasti, padahal kepastian itu justru memberi arah? Tanpa akhir, hidup tak akan punya arti. Tanpa batas, kita tak akan pernah belajar memilih. Kamu bisa mengabaikan kenyataan ini, hidup sibuk, berpura-pura abadi. Tapi cepat atau lambat, hidup akan menegurmu dalam bentuk kehilangan. Entah waktu, orang, atau kesempatan. Dan ketika itu terjadi, pertanyaannya bukan, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tapi apakah aku sudah benar-benar hadir saat semuanya masih ada? Refleksikan ini sejenak. Jika malam ini tak pernah berganti pagi, apakah kamu akan menyesal karena belum sempat memiliki lebih banyak atau karena belum sempat mencintai lebih dalam? Kesadaran akan kematian tidak menakutkan jika kamu memahaminya. Ia hanya terasa menakutkan bagi mereka yang belum berdamai dengan hidupnya. Jadi, mungkin sudah waktunya berhenti menceritakan hidupmu seperti kisah tanpa ujung, dan mulai memahaminya seperti puisi yang setiap barisnya berharga karena tahu bahwa suatu saat, tinta itu akan habis. Kita tidak perlu tahu kapan akhir itu datang. Cukup tahu bahwa ia pasti datang, dan itu sudah cukup untuk membuat setiap detik terasa penting. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup berharga bukanlah lamanya waktu yang kita punya, tapi seberapa sadar kita menjalani waktu yang tersisa. Poin kelima, cintai takdirmu. Ada saat-saat di hidup ini ketika semuanya terasa tidak adil. Usaha sudah maksimal, tapi hasilnya tetap mengecewakan. Orang yang kita cintai pergi, rencana yang kita susun rapi hancur begitu saja, dan dunia seolah tak mendengar doa-doa kita. Di titik itu, banyak orang menyerah, menolak keadaan, bahkan marah pada hidup. Tapi ada satu jalan yang lebih sunyi, lebih sulit, dan justru paling membebaskan, yaitu mencintai takdir kita. Filosofi Stoik menyebutnya amor fati, cinta terhadap takdir. Artinya, bukan hanya menerima apa yang terjadi, tapi mencintainya seolah-olah kita sendiri yang memilihnya. Ini bukan tentang pasrah tanpa arah, tapi tentang berdamai dengan realitas tanpa kehilangan kendali atas diri. Dalam pandangan para filsuf seperti Epictetus atau Marcus Aurelius, kebebasan sejati bukan berarti bisa mengubah segalanya, melainkan kemampuan untuk mengatur sikap terhadap apapun yang terjadi. Namun, mari jujur,
Siapa yang benar-benar bisa mencintai luka yang menghancurkan hidupnya? Di dunia nyata, kalimat "terimalah takdirmu" sering terdengar seperti nasihat kosong bagi orang yang sedang terluka. Tapi justru di sanalah letak kedalaman amor fati. Bukan menolak kesedihan, melainkan melihat makna di baliknya. Penelitian psikologi tentang negotiable fate menunjukkan bahwa orang yang percaya mereka masih bisa menavigasi takdir, meski dalam batas tertentu, cenderung lebih resilient. Mereka tidak menyangkal kesedihan, tapi menemukan cara untuk hidup di dalamnya tanpa kehilangan arah. Contohnya sederhana. Bayangkan seseorang yang gagal dalam karier yang selama ini ia perjuangkan. Sebagian orang akan tenggelam dalam penyesalan, tapi ada juga yang berhenti melawan arus dan mulai melihat. Mungkin kegagalan ini bukan akhir, melainkan koreksi arah. Dari situ muncul pemahaman baru. Kebijaksanaan yang tak akan tumbuh jika semua berjalan mulus. Bukankah banyak hal terbaik dalam hidup justru lahir dari hal-hal yang tak kita rencanakan? Tentu saja, ada sisi lain yang perlu diwaspadai. Kadang kita mengira sudah menerima takdir, padahal sebenarnya kita sedang menutupi luka dengan kata-kata bijak. Kita bilang, ya sudah, mungkin ini jalannya, tapi di dalam hati masih menyimpan getir. Itu bukan amor fati, itu mekanisme bertahan. Mencintai takdir berarti menatap luka itu tanpa topeng, menyadari bahwa kesakitan pun bagian dari proses menjadi utuh. Dan, menariknya, ketika seseorang benar-benar sampai pada tahap itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia berhenti mengeluh, berhenti menuntut dunia agar sesuai keinginannya. Bukan karena ia tak peduli, tapi karena ia sadar bahwa setiap hal, entah pahit atau manis, adalah bahan mentah untuk membentuk dirinya. Ia tak lagi bertanya, "Kenapa aku?" tapi berkata, "Inilah jalanku." Ada riset dari Harvard tahun 2020 yang menunjukkan bahwa orang yang memaknai pengalaman buruk sebagai bagian dari pertumbuhan pribadi memiliki tingkat kesejahteraan psikologis lebih tinggi dibanding mereka yang terus menyalahkan keadaan. Itu bukan kebetulan. Hidup yang dijalani dengan penerimaan aktif cenderung membawa ketenangan, bukan karena lebih mudah, tapi karena lebih terarah. Namun, jangan salah paham. Mencintai takdir bukan berarti berhenti berjuang. Justru dari penerimaan itu muncul tenaga baru. Kita berhenti membuang energi untuk melawan hal yang di luar kendali, dan mulai menggunakannya untuk hal yang bisa kita ubah. Cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Mungkin itulah kebebasan yang sejati. Bukan bebas dari kesulitan, tapi bebas dari perlawanan yang sia-sia. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang memenangkan semua hal, tapi tentang belajar mencintai apapun yang datang. Bukan hanya yang kita pilih, tapi juga yang memilih kita. Dan mungkin, ketika kamu bisa melihat setiap peristiwa, baik keberhasilan maupun kegagalan, sebagai bagian dari kisah yang memang harus kamu jalani, kamu tidak lagi merasa hidup melawan dunia. Kamu sedang berjalan seirama dengannya. Itu bukan kekalahan. Itu adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan. Poin ke-6. Kebajikan adalah tujuan utama dalam hidup. Coba pikir sejenak. Apa sebenarnya yang kita cari dari semua ambisi, dari perjuangan yang kadang membuat kita lupa bernapas? Uang, pengakuan, rasa aman? Kita terus menambah daftar yang harus dicapai, tapi jarang bertanya apakah semua itu benar-benar membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Disinilah stoikisme menempatkan satu prinsip yang teguh. Kebajikan adalah tujuan tertinggi dalam hidup. Kebajikan bukan sekadar perilaku baik di depan orang lain, tapi fondasi yang menentukan kualitas hidup kita. Dalam pandangan para filsuf seperti Aristoteles dan Zeno, hidup yang baik bukan diukur dari seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa sejati karakter kita. Keberanian, keadilan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. 4 kebajikan utama yang menjadi inti stoikisme. Bukan hanya teori moral, tapi panduan praktis agar manusia tetap jernih bahkan di tengah kekacauan.
Namun di dunia modern, konsep ini sering tampak usang. Kita hidup di masa di mana kepintaran bisa menggantikan kejujuran, dan citra sering dianggap lebih penting daripada karakter. Statistik menunjukkan, dalam survei Global Integrity Index tahun 2023, lebih dari 60% responden mengakui bahwa mereka kadang harus menyesuaikan nilai moral demi bertahan secara profesional. Angka itu mencerminkan dilema yang banyak orang rasakan, antara idealisme dan realitas. Tapi justru di sanalah kebajikan diuji, bukan dipelajari di ruang hampa. Seseorang yang berpegang pada kebajikan akan tampak berbeda. Ia tidak bereaksi berlebihan terhadap hinaan, tidak silau oleh sanjungan, dan tidak mudah tergoda oleh jalan pintas. Ia sadar bahwa nilai sejati manusia tidak diukur dari seberapa tinggi ia berdiri, tapi dari cara ia berdiri ketika segalanya runtuh. Dan menariknya, banyak penelitian psikologis menunjukkan bahwa orang dengan integritas tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan mental yang lebih stabil. Artinya, kebajikan tidak hanya mulia secara moral, tapi juga menyehatkan secara psikologis. Tentu, ini tidak mudah. Dunia tidak selalu memberi penghargaan kepada orang jujur. Ada kalanya kamu akan merasa bodoh karena memilih jujur saat orang lain menipu dan tetap dipuji. Tapi mungkin kebijaksanaan justru lahir dari kesadaran itu. Bahwa kamu tidak berbuat baik untuk tepuk tangan, tapi karena itu membuatmu utuh. Sebab ketika kamu kehilangan segalanya, yang tersisa hanyalah siapa kamu sebenarnya. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tetap tenang di tengah fitnah atau ketidakadilan? Orang seperti itu bukan tanpa perasaan. Ia hanya memiliki pusat gravitasi batin yang kuat. Ia tidak bergantung pada dunia untuk merasa bernilai. Itu kekuatan dari kebajikan, stabilitas dalam diri yang tidak bisa dibeli. Namun di sisi lain, kita juga harus jujur pada kenyataan. Tidak semua orang punya kemewahan untuk selalu baik. Dalam dunia yang keras, kadang orang harus memilih antara ideal dan kebutuhan dasar. Itu sebabnya, kebajikan bukan soal kesempurnaan moral, tapi kesadaran untuk terus mengarahkan diri ke kebenaran walau perlahan. Seorang stoik tidak memaksa dunia menjadi adil, tapi ia memastikan dirinya tidak ikut memperburuknya. Kebajikan bukan milik orang suci, tapi milik siapapun yang masih mau belajar menahan diri ketika bisa berbuat curang atau memilih kejujuran meski tidak menguntungkan. Dalam jangka panjang, hidup seperti ini mungkin tidak selalu membuatmu menang di mata dunia, tapi membuatmu damai di dalam. Karena pada akhirnya, semua pencapaian akan pudar. Kekuasaan, harta, pengakuan, semuanya hanya sementara. Tapi karakter, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita menjaga hati agar tetap bersih, itulah yang akan bertahan bahkan setelah kita tiada. Jadi jika hidup terasa membingungkan, kembalilah ke hal yang sederhana. Apakah yang kamu lakukan hari ini membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik? Jika jawabannya iya, maka kamu sedang berjalan di jalan yang benar, meskipun langkahmu tidak selalu cepat. Kebajikan memang tidak menjanjikan hasil instan, tapi ia menjanjikan kedalaman. Dan disitulah letak ketenangan yang sesungguhnya. Poin ketujuh, hiduplah sederhana dan fokus pada hal-hal yang penting. Coba jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar tenang? Bukan tenang karena semua masalah selesai, tapi karena kamu sadar tidak perlu memiliki segalanya untuk merasa cukup. Dunia saat ini memaksa kita untuk terus berlari, lebih kaya, lebih dikenal, lebih cepat, lebih produktif. Namun dalam kelelahan itu, banyak orang justru kehilangan arah. Mereka bekerja keras mengejar lebih, tapi jarang bertanya, lebih untuk apa? Kesederhanaan bukan tentang hidup miskin atau menyerah pada ambisi. Ia tentang memilah, bukan menghapus. Tentang memahami mana yang benar-benar penting, dan mana yang hanya kebisingan yang tampak berarti. Dalam stoikisme, hidup sederhana adalah bentuk tertinggi kebebasan. Karena ketika kamu berhenti diperintah oleh keinginan yang tak berujung,
kamu mulai memimpin hidupmu sendiri. Fakta menariknya, riset psikologi menunjukkan bahwa manusia cepat beradaptasi terhadap kenyamanan. Fenomena ini disebut hedonic treadmill. Ketika pencapaian baru hanya memberi kepuasan sesaat, lalu kita kembali merasa hampa dan mengejar hal lain. Sebuah studi dari Journal of Positive Psychology 2021 menemukan bahwa individu yang hidup dengan prinsip kesederhanaan memiliki tingkat kepuasan hidup 23% lebih tinggi dibanding mereka yang konsumtif. Alasannya sederhana, fokus mereka bukan pada menambah, tapi menjaga keseimbangan. Namun, realitanya tidak sesederhana itu. Dalam budaya modern, kesederhanaan sering disalahpahami sebagai tanda kurangnya ambisi. Orang yang hidup tanpa pamer dianggap tidak sukses. Padahal, justru di balik kesederhanaan itulah terkadang tersimpan kedewasaan yang paling dalam. Kemampuan untuk berkata cukup di dunia yang terus memprovokasi belum cukup. Tapi mari kita lihat dari sisi lain. Apakah semua yang hidup sederhana benar-benar bahagia? Tidak selalu. Ada perbedaan antara hidup sederhana karena kesadaran dan hidup sederhana karena keadaan. Yang pertama lahir dari pemahaman. Orang itu memilih dengan sadar apa yang penting baginya. Yang kedua lahir dari keterpaksaan. Ketika seseorang berhenti mengejar bukan karena sudah cukup, tapi karena sudah lelah. Jadi kesederhanaan sejati tidak bisa dipaksakan. Ia harus dipahami. Kesederhanaan juga mengajarkan fokus. Banyak dari kita sebenarnya tidak kekurangan waktu, hanya terlalu banyak hal yang kita isi ke dalamnya. Ketika kamu mulai mengurangi, bukan hanya barang, tapi juga distraksi, ambisi semu, dan hubungan yang tak memberi nilai, kamu akan melihat betapa lapangnya pikiranmu. Fokus bukan berarti menyempitkan hidup, tapi menajamkannya. Bayangkan seseorang yang setiap hari mengejar validasi, dari media sosial, dari rekan kerja, bahkan dari keluarga. Ia sibuk, tapi tidak produktif. Ia punya banyak hal, tapi tidak punya kedamaian. Lalu suatu hari, ia mulai memilih. Menghapus notifikasi yang tak perlu, menolak ajakan yang tak relevan, berhenti menjelaskan diri pada orang yang tidak benar-benar peduli. Perlahan, hidupnya mengecil, tapi jiwanya melebar. Itulah paradoks kesederhanaan. Kamu kehilangan banyak, tapi justru merasa utuh. Namun, tentu saja, ada risiko. Hidup sederhana di dunia yang kompleks bisa membuatmu dianggap aneh, bahkan lemah. Tapi di balik pandangan itu, ada kebebasan yang mereka belum rasakan. Kebebasan dari tekanan untuk selalu terlihat berhasil. Menurut data Global Wellness Institute tahun 2022, individu yang mengutamakan keseimbangan batin di atas prestasi sosial cenderung memiliki risiko stres kronis 40% lebih rendah. Kesederhanaan ternyata bukan sekadar idealisme, tapi strategi bertahan hidup yang cerdas. Maka mungkin yang perlu kita tanyakan bukan bagaimana caranya punya lebih banyak, tapi apa yang sebenarnya cukup bagi saya? Kesederhanaan bukan akhir dari ambisi, melainkan penyaringan atas ambisi itu sendiri. Membuang yang tidak penting, agar yang penting bisa bersinar. Dan ketika kamu bisa sampai di titik itu, kamu tidak lagi sibuk membuktikan nilai dirimu. Kamu hidup bukan untuk dilihat, tapi untuk dijalani. Mungkin di sanalah letak keindahan sejati dari hidup yang sederhana. Tidak menonjol, tapi mendalam. Tidak ramai, tapi penuh arti. Poin ke-8. Bersyukur atas apa yang ada saat ini. Kita sering berpikir bahwa rasa syukur itu sederhana. Cukup berkata, saya bersyukur, dan semuanya akan terasa lebih baik. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak orang mengucapkan syukur, namun di dalam hati masih dipenuhi keluhan yang tak terdengar. Seolah-olah ucapan itu hanyalah mantra untuk menenangkan diri, bukan kesadaran yang benar-benar hidup. Kalau dipikir lebih dalam, mungkin manusia memang tidak sulit bersyukur karena tak tahu caranya, tapi karena pikirannya terlalu sibuk memikirkan apa yang hilang, bukan apa yang masih ada.
Otak manusia memang dirancang untuk bertahan hidup, lebih peka terhadap ancaman, kehilangan, dan kekurangan. Itulah mengapa rasa cukup sering terasa asing, karena batin kita terbiasa berlari mengejar sesuatu yang belum ada. Fakta menariknya, sebuah studi dari Greater Good Science Center menunjukkan bahwa praktik syukur yang konsisten bisa meningkatkan kesejahteraan emosional hingga 25% dalam beberapa minggu. Tapi ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Riset yang sama juga menemukan bahwa sebagian orang justru merasa bersalah ketika mencoba merasa cukup. Mereka merasa tidak pantas berbahagia di tengah penderitaan orang lain, seolah kebahagiaan pribadi adalah bentuk egoisme. Ini dilema yang halus tapi nyata. Syukur bisa berubah jadi beban emosional bila tidak disertai pemahaman. Padahal, rasa syukur sejati tidak pernah berarti menutup mata dari penderitaan orang lain. Ia justru membuka ruang empati yang lebih luas. Orang yang benar-benar bersyukur bukan yang berpura-pura bahagia, tapi yang tetap mampu menemukan makna di tengah kehilangan. Ia tahu bahwa bersyukur bukan berarti semuanya baik-baik saja, tapi bahwa di balik yang tidak sempurna, masih ada sesuatu yang layak dihargai. Coba renungkan. Berapa banyak dari kita yang baru benar-benar menghargai sesuatu setelah kehilangan? Seseorang yang kehilangan pekerjaan mungkin baru menyadari betapa berharganya waktu luang yang dulu ia abaikan. Atau seseorang yang kehilangan kesehatan mulai melihat bahwa sekadar bisa berjalan tanpa rasa sakit adalah karunia besar. Begitulah manusia. Kadang butuh kehilangan untuk memahami nilai dari hal-hal sederhana. Namun di sisi lain, ada bahaya yang perlu diwaspadai. Kadang rasa syukur dijadikan alasan untuk berhenti berjuang. Saya sudah bersyukur, jadi tak perlu berusaha lagi. Ini bentuk salah paham yang halus, tapi berbahaya. Syukur sejati tidak membuat kita pasif. Ia menenangkan hati, tapi tidak mematikan semangat. Ia menumbuhkan kekuatan untuk terus melangkah, tanpa terikat pada hasil. Psikologi modern bahkan memperingatkan tentang fenomena gratitude trap. Ketika seseorang memaksa diri untuk selalu bersyukur agar terlihat kuat, padahal batinnya belum berdamai. Dalam kondisi itu, syukur berubah jadi topeng, bukan penyembuh. Maka penting untuk membedakan antara mengatakan syukur dan mengalami syukur. Yang pertama menenangkan pikiran, tapi yang kedua menenangkan hidup. Lalu bagaimana cara mencapainya? Dengan memperlambat langkah. Menyadari hal-hal kecil yang sering terlewat. Misalnya, udara yang masih bisa kita hirup, tubuh yang masih bisa bekerja, atau seseorang yang masih mendengarkan ketika dunia terasa terlalu bising. Hal-hal kecil yang tampak biasa, tapi sebenarnya menopang seluruh hidup kita. Rasa syukur juga muncul ketika kita berani melepaskan ekspektasi. Sebab sebagian besar ketidakpuasan datang dari perbandingan, bukan dari kekurangan, tapi dari keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Ketika kamu berhenti menilai hidupmu dari ukuran orang lain, barulah kamu bisa melihat betapa cukupnya hidupmu sendiri. Dan mungkin, di titik itu, kamu akan sadar bahwa bersyukur bukan tentang menunggu semuanya sempurna, tapi tentang hadir dalam setiap ketidaksempurnaan dengan hati yang terbuka. Bahwa hidup tidak harus besar untuk berarti, tidak harus lengkap untuk berharga. Jadi sebelum kamu mencari sesuatu yang lebih jauh, coba lihat sekali lagi ke sekitarmu. Mungkin yang kamu cari sebenarnya sudah ada di sana, hanya tertutup oleh kebiasaan untuk tidak melihat. Karena terkadang, bentuk tertinggi dari kebijaksanaan adalah ketika kita berhenti menghitung apa yang hilang dan mulai menghargai apa yang masih ada. Kesimpulan, mungkin tanpa sadar, kita semua sedang menjadi narator bagi hidup kita sendiri. Kita terus bercerita tentang perjuangan, tentang luka, tentang kebanggaan, seolah setiap pengalaman butuh saksi, setiap kesedihan perlu pembenaran. Tapi di balik semua itu, jarang kita berhenti untuk bertanya, apakah saya benar-benar memahami kisah yang saya ceritakan? Atau saya hanya ingin kisah itu terdengar indah di telinga orang lain? Manusia pada dasarnya lebih ingin dipahami daripada memahami. Dorongan itu manusiawi, kita ingin dilihat,
didengar, diakui. Tapi ketika seluruh hidup kita diarahkan untuk memenuhi pandangan luar, kita kehilangan ruang untuk mendengar suara dari dalam. Hidup pun berubah menjadi panggung yang ramai, tapi kosong. Dan tanpa disadari, kita mulai menciptakan citra tentang siapa kita, bukan menemukan siapa kita sebenarnya. Penelitian modern bahkan menunjukkan manusia lebih mudah mengingat pengalaman yang diceritakan daripada yang direnungkan. Menceritakan memberi ilusi kendali, sementara merenung memaksa kita berhadapan dengan sisi yang tidak nyaman. Itulah sebabnya banyak orang terus berbicara tentang hidupnya. Karena diam terlalu jujur, terlalu sunyi, terlalu mengungkapkan hal-hal yang tak ingin diakui. Namun justru di sanalah letak awal pemahaman. Saat kita berani berhenti membela diri, berhenti menjelaskan kepada dunia siapa kita, dan mulai mengamati diri tanpa pembenaran. Mungkin untuk pertama kalinya kita melihat luka tanpa drama, kecewa tanpa amarah, kehilangan tanpa menyalahkan. Dan perlahan, kita mulai mengenal manusia di balik nama kita sendiri. Memahami hidup bukan tentang menemukan jawaban untuk semua hal, tapi tentang belajar duduk tenang di hadapan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tentang mengakui bahwa hidup tidak selalu bisa dikendalikan, tidak selalu adil, tapi tetap bisa dijalani dengan hati yang utuh. Dalam stoikisme, itulah kebijaksanaan sejati. Bukan untuk mengubah takdir, tapi untuk menyesuaikan batin agar tetap jernih di tengah apapun yang terjadi. Kita hidup di zaman di mana setiap emosi bisa direkam, setiap pendapat bisa dipublikasikan, dan setiap kesedihan bisa dijadikan konten. Tapi jarang ada ruang untuk hening. Padahal, tanpa hening, kita hanya bereaksi, bukan memahami. Dan semakin sering kita bereaksi, semakin jauh kita dari kesadaran siapa diri kita sebenarnya. Ada perbedaan besar antara menceritakan luka dan memahami luka. Yang pertama mencari perhatian, yang kedua membutuhkan keberanian. Yang pertama membangun citra, yang kedua menghancurkan topeng. Karena memahami berarti siap melihat kebenaran yang mungkin tidak menyenangkan, bahwa kadang kitalah sumber dari kesedihan yang kita keluhkan, bahwa kadang hidup tidak salah, hanya kita yang terlalu sibuk menentangnya. Mungkin itu sebabnya kedamaian tidak pernah datang pada orang yang terus bercerita, tapi pada mereka yang berani diam dan mendengar dirinya sendiri. Sebab diam bukan berarti pasrah, tapi tanda bahwa seseorang mulai melihat dengan jernih. Dan ketika kamu bisa melihat hidup tanpa perlu menilainya, tanpa perlu membuktikan apapun, disitulah pemahaman mulai tumbuh. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan, tidak semua luka perlu diumumkan, dan tidak semua pencapaian harus disaksikan. Ada hal-hal yang cukup kamu mengerti dalam hati, tanpa perlu validasi siapapun. Pada akhirnya, memahami hidup bukan berarti kamu berhenti berjuang. Justru sebaliknya, kamu mulai berjuang dengan cara yang lebih tenang, lebih sadar, lebih bermakna. Kamu tidak lagi menentang arus, tapi belajar berenang di dalamnya dengan keseimbangan. Kamu tidak lagi memaksa dunia berubah, tapi membiarkan perubahan dimulai dari dalam dirimu sendiri. Jadi berhentilah sejenak dari kebiasaan menceritakan hidupmu untuk didengar. Mulailah memahaminya untuk disadari. Karena mungkin, selama ini yang kamu cari bukanlah telinga orang lain, melainkan keheningan yang akhirnya mampu menjawab pertanyaan yang tak pernah kamu ucapkan.